Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Erdiman Saputra, NIM 1814070012. Pada video kali ini saya akan membahas topik 2, yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan ini kita akan membahas 12 subtopik. Yang pertama yaitu menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Yang kedua, kriteria pemilihan judul. Yang ketiga, dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian. Yang keempat, mengemukakan dengan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Yang kelima, menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian dengan contoh. Yang keenam, menjabarkan batasan masalah penelitian beserta contoh. 7. Menjabarkan rumusan masalah penelitian beserta contoh. 8. Menjabarkan tujuan penelitian. 9. Menjabarkan kegunaan atau manfaat penelitian. Ke-10. Menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contoh. 11. Menjabarkan keterbatasan penelitian. Dan yang terakhir itu menjabarkan definisi operasional dengan contoh. Pada subtopik 1 ini kita akan membahas menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Contohnya yang pertama, pembelajaran jarak jauh dari aspek guru. Susahnya maksimalnya guru dalam menyampaikan materi sehingga ada sebagian anak-anak peserta didik yang masih kurang paham akan materi yang ia pelajari. Dari aspek siswa, siswa selalu kesusahan dalam memperoleh informasi diakibatkan seperti kurangnya dana dari orang tua karena kesulitan ekonomi, dan salah satunya mendapatkan sinyal pada suatu daerah terpencil. Dan dari aspek sarana dan prasarana, tidak adanya alat-alat yang menunjang di dalam proses pembelajaran seperti HP, tablet, laptop, dan belajar online lainnya. Contoh yang kedua itu blended learning dari aspek guru. Kalau ditinjau dari aspek guru, tentu saja blended learning ini juga sangat bermanfaat bagi guru yang mengajar jarak jauh, apalagi masa pandemi saat ini. Akan tetapi ada juga kelemahannya, yaitu guru tidak leluasa dalam menyampaikan materi dengan baik, karena pasti ada kendala yang akan dilalui oleh guru nantinya. Dari aspek siswa, blended learning ini juga bermanfaat bagi siswa, dikarenakan lebih mudah dan fleksibel. Akan tetapi kelemahannya tentu ada juga, tergantung dengan kendala-kendala yang ditemukan pas menerapkan sistem blended learning. Dari aspek sarana dan prasarana, tidak ada alat yang menunjang di dalam proses pembelajaran seperti tablet, HP, laptop dalam penerapan sistem belajar blended learning bagi orang tua yang memiliki tingkat ekonominya susah. Contoh yang ketiga yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan. Yang pertama dari aspek guru. Masalah secara umum adalah specific training of teacher in service training, menggunakan top-down model sehingga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan guru yang kemampuan dan latar belakang yang beragam. Asesmen yang dilakukan guru masih fokus pada penilaian hasil belajar, masih kurang pada penilaian proses, masih mengutamakan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sangat kurang. Dari aspek siswa, dikarenakan pembelajaran sains yang terlalu terfokus kepada materi, sedangkan dalam melakukan hal praktek tidak dilaksanakan, maka akan berdampak juga kepada siswa yang paham akan materi saja, akan tetapi tidak pandai dan tidak bisa dalam mempraktekkan apa yang dia pelajari di kelas tersebut. Dari aspek sarana dan prasarana, masih terdapatnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran sains yang masih kurang, dan sumber-sumber atau buku-buku yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pembelajaran sains yang mengakibatkan kurangnya wawasan yang didapatkan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran sains tersebut. Pada subtopik ini kita membahas kriteria pemilihan judul. Ada 5 kriteria pemilihan judul pada subtopik 2 ini. Yang pertama, judul sebaiknya menarik minat peneliti. Yang kedua, judul yang dipilih mampu dilaksanakan. 3. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis. 4. Judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. 5.
Hindari duplikasi dengan judul lain. Subtopik 3. Dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian. Yang pertama itu dari aspek yuridis. Berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi dalam menuliskan latar belakang, Anda harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang Anda sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Yang kedua dari aspek empiris, data-data nyata, kondisi kekinian yang Anda di lapangan atau di lingkungan sangat penting. Yang ketiga, landasan empiris. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Tujuannya yaitu guna untuk menemukan kondisi senyata mungkin yang dapat mendasari Anda melakukan penelitian tersebut. Aspek filosofis. Pendapat-pendapat ahli menyatakan intinya gini, kalian dalam memberikan argumen tentang sesuatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen yang kalian sampaikan dalam pembuatan sebuah latar belakang dapat digunakan. Selanjutnya dari aspek historis, keempat masukan penelitian terdahulu, penelitian yang telah ada ini untuk mempertegas alasan kalian memilih pengembangan hal tersebut. Subtopik 4 yaitu mengemukakan dengan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Pada subtopik 4 ini kita akan membahas yang pertama, menemukan masalah di lingkungan Anda. Jangan langsung buat judul. Yang kedua, mencari data pendukung. Yang ketiga, mencari solusi dari masalah yang telah ditentukan. 4. Menyimpulkan sebagai hipotesis. Pada subtopik yang pertama tadi, menemukan masalah di lingkungan Anda, yang terlebih dahulu kita tidak perlu menentukan judul langsung. Yang pertama adalah kita mencari masalah. Contohnya, misalnya saja dalam kelas diharapkan rata-rata nilai sekolah di kelas 5 di atas KKM pada mata pelajaran matematik. Tapi pada kenyataannya, ternyata nilai rata-rata siswa di kelas di bawah KKM. Maka itu dapat disebut sebagai masalah. Yang kedua, mencari data pendukung. Setelah kamu menemukan masalah yang kamu cari, maka langkah selanjutnya yaitu menemukan data-data pendukung yang menunjukkan bahwa terjadinya masalah di kelas kamu. Seperti contoh yang tadi. Yang ketiga, mencari solusi dari masalah yang telah ditentukan. Namun, namanya juga penelitian. Tujuannya itu menemukan ilmu pengetahuan baru, menguji ilmu pengetahuan yang telah ada, atau mengembangkan pengetahuan yang ada. Ketika ada masalah, maka langkah selanjutnya itu mencari solusi yang akan kamu terapkan. Yang terakhir itu menyimpulkan sebagai hipotesis. Sementara bahwa solusi yang diberikan dapat mengatasi masalah, langkah terakhir setelah kamu menuliskan masalah, mencantumkan data-data pendukung dan menentukan solusi yang didukung oleh teori-teori serta penelitian terlebih dahulu adalah menuliskan kesimpulan. Kesimpulan di latar belakang adalah kesimpulan yang melandasi kamu melukiskan penelitian ini. Seperti contoh berikut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari peneliti. Untuk peneliti, pengaruh dari metode McEmatch pada pembelajaran matematika di kelas 5 SD Batu Semarang. Pada subtopik 5 ini, kita akan menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. Langkah yang pertama yaitu kita menemukan masalah yang ada. Setelah itu, kita akan mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga itu menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan. Dari 3 pembahasan itu akan saya jelaskan. Proses paling penting dan yang paling pertama yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi masalah adalah untuk menentukan apakah terdapat masalah di suatu lokasi atau fenomena.
Jika ternyata terdapat suatu permasalahan, langkah selanjutnya adalah menemukan semua masalah yang ada. Mengidentifikasi sumber permasalahan setelah mengetahui apa-apa saja yang terjadi masalah di suatu lokasi tersebut. Kalian perlu untuk mengidentifikasi permasalahannya. Tahapan ini berguna untuk menentukan apa-apa saja yang menjadi akar permasalahan dari masalah yang sudah kalian temukan. Terkadang suatu permasalahan bukanlah permasalahan akarnya. Contohnya saja, pada masalah kemiskinan, ada di suatu lokasi terjadi kemiskinan. Ternyata kemiskinan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh beberapa faktor. Setelah itu, kita menciptakan kalimat isu yang telah kalian menemukan masalah tersebut, apa saja yang ada di wilayah tersebut, beserta akar masalahnya. Kalian harus merangkainya menjadi kalimat identifikasi permasalahan untuk dijadikan sebagai kalimat isu. Subtopik 6, yaitu menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan dengan contoh. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan, sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Dari sekian banyak masalah tersebut, dipilihlah salah satu atau dua masalah yang akan dipermasalahkan. Tentu yang akan diteliti lazim disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah jadinya berarti pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Dan ini adalah sebagai contoh batasan masalah penelitian pendidikan. Banyak hal yang menyebabkan siswa mengalami masalah dalam belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di SD Negeri Banjaranyar. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa. Subtopik 7, menjabarkan rumusan masalah penelitian beserta contoh. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Dan ini adalah contoh rumusan masalah pada penelitian PTK. Yang pertama, bagaimanakah aktivitas siswa kelas 6 SD Negeri 12 Linggo saat mengikuti pembelajaran dalam perencangan menggunakan analisis tugas? Yang kedua, bagaimanakah pengolahan pembelajaran yang dilakukan guru saat melaksanakan pembelajaran yang dalam perencangan menggunakan analisis tugas? Yang ketiga, apakah penggunaan analisis tugas dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD Negeri 12 Linggo? Subtopik 8, menjabarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Dan adapun tujuan penelitian secara teoritis adalah tujuan penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis, sehingga nama lain dari penelitian ini disebut sebagai basic and research. Dan adapun tujuan penelitian secara praktis adalah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut dengan penelitian applied research. Subtopik 9. Pada subtopik ini kita akan menjabarkan kegunaan atau manfaat penelitian. Dan adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut. Narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi.
Manfaat penelitian bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis. Misalkan, memecahkan masalah-masalah pada objek yang diteliti. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Selain itu, bagian terpenting dari deskripsi manfaat penelitian yang harus tepat adalah untuk kepentingan konsolidatan karya ilmiah. Manfaat penelitian sangat terkait dengan bagian saran pada akhir penelitian. Subtopik 10, yaitu menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contoh. Terlebih dahulu kita akan mengetahui pengertian spesifikasi produk. Spesifikasi produk adalah kegiatan penelitian yang menghasilkan produk di bidang pendidikan. Layaknya suatu produk, maka peneliti harus bisa mengatakan kepada pembaca seperti apa produk yang akan dibuat, apa spesifikasinya, seperti produk itu berapa berada di dalam produk sebelumnya. Dan adapun contoh spesifikasi produk yang menggambarkan seperti apa produk yang akan dibuat, yang membuat dia berbeda dari produk yang lainnya. Yang pertama, booklet yang dapat mengembangkan aspek apa. 2. Susunan booklet mengacu kepada sintek model apa. Yang ketiga, konteks booklet berkaitan dengan wawasan etnosains. 4. Aspek-aspek apa yang ada di booklet yang membuat dia layak dibeli, dilirik, dipakai dalam pembelajaran fisik. Subtopik 11, menjabarkan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum melakukan perencanaan penelitian. Dan adapun contoh keterbatasan dalam konteks PTK, misalnya dampak variabilitas waktu tindakan. Tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian. Kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrol. Kesungguhan observasi dalam mengamati proses belajar siswa saat penelitian dilakukan berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrol. Subtopik 12, menjabarkan definisi operasional dengan contoh. Definisi operasional adalah definisi yang rumusannya didasarkan pada sifat-sifat hal-hal yang dapat diamati. Definisi operasional adalah definisi yang merumuskan menggunakan kata-kata baik yang operasional sehingga variabelnya bisa diukur. Dan contoh definisi operasional. Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitiannya itu, penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing inquiry dibandingkan dengan model pembelajaran ekspositori terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran diklat elektronika dasar di SMKN 1 Cimahi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.